Rekrutmen dan seleksi adalah proses pencarian, penarikan, dan pemilihan calon karyawan yang tepat untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Proses ini bertujuan untuk menemukan individu dan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mendukung tujuan organisasi. Contoh, proses seleksi calon karyawan untuk posisi manajer di sebuah perusahaan yang melibatkan pengumuman lowongan pekerjaan, pengumpulan lamaran, wawancara, dan tes keterampilan. Tingkat keberhasilan seleksi, persentase pelamar yang diterima dan dapat beradaptasi dengan baik di tempat kerja setelah diterima. Ini mengukur beberapa baik proses seleksi dalam memilih karyawan yang sukses. Tingkat kesesuaian keterampilan, pengalaman, dan latar belakang pendidikan. Pelamar dengan persyaratan pekerjaan. Indikator ini mencerminkan efektivitas proses rekrutmen. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan, baik untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan saat ini maupun untuk persiapan peran yang lebih tinggi di masa depan. Contoh, program pelatihan kepemimpinan bagi para manajer untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin tim yang lebih besar, dan pelatihan teknis untuk karyawan yang bekerja dengan perangkat lunak terbaru. Banyaknya pelatihan yang diadakan oleh organisasi dalam periode tertentu mengukur komitmen organisasi terhadap pengembangan karyawan. Persentase karyawan yang ikut serta dalam pelatihan yang disediakan organisasi mengukur seberapa besar keterlibatan karyawan dalam proses pengembangan diri. Manajemen kinerja adalah proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan penetapan tujuan, pemantauan kinerja, umpan balik, dan evaluasi kerja. Misalnya, penetapan kerja untuk seorang karyawan dan evaluasi tahunan mengenal pencapaiannya dan menyediakan umpan balik berkala mengenai kinerja seseorang karyawan untuk membantu mereka memperbaiki kekurangannya. Proses yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan seringkali melalui sistem penilaian kinerja yang mencakup berbagai aspek. Indikator ini menunjukkan bagaimana kinerja karyawan diukur dan dievaluasi, sejauh mana karyawan mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Indikator ini mencerminkan hasil kinerja yang telah ditetapkan. Misi ya, Pak? Iya. Pak, mohon maaf, saya mau kesini mau nanya soal gaji saya yang berapanya. Oh iya. Kasih ya, Pak ya. Kompensasi dan penghargaan merujuk pada semua bentuk pembayaran dan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kinerja mereka. Ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan penghargaan lainnya. Misalnya, memberikan bonus kinerja tahunan kepada karyawan yang mencapai target penjualan, dan menyediakan tunjangan kesehatan atau asuransi bagi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tingkat gaji yang ditawarkan dibandingkan dengan standar industri dan phasing mengukur daya tarik paket kompensasi yang diberikan, sejauh mana karyawan puas dengan gaji dan manfaat yang mereka terima, menunjukkan apakah karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Manajemen hubungan karyawan adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik antar organisasi dan karyawan. Ini mencakup pengelolaan komunikasi, penyelesaian sengketa, dan pemeliharaan moral serta kepuasan kerja. Misalnya, mengadakan pertemuan reguler antar manajemen dan karyawan untuk membahas masalah
atau kekhawatiran yang ada. Program kesejahteraan yang mendukung karyawan dalam menangani masalah pribadi atau pekerjaan. Jumlah keluhan atau perselisihan yang terjadi antara karyawan dan manajemen mencerminkan hubungan yang baik atau buruk antar keduanya. Kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan memadai, mengukur bagaimana organisasi mengelola konflik yang terjadi. Misi Pak. Mohon maaf Pak, saya mau kesini mau ajuin surat izin cuti bisa nggak ya? Iya, kamu mau hari apa? Kalau bisa minggu depan Pak. Ini berkasnya tolong diisi. Kasih. Ya, aku kasih kamu cuti 2 minggu ya. Terima kasih ya Pak. Kesejahteraan karyawan mencakup kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Ini melibatkan penyediaan fasilitas, asuransi, cuti, dan program lainnya yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Misalnya, menyediakan program asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga mereka, dan memberikan fasilitas kebugaran atau ruang istirahat di kantor untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Jenis dan jumlah program kesejahteraan yang disediakan untuk karyawan mengukur perhatian organisasi terhadap kesejahteraan karyawan, sejauh mana karyawan merasa puas dengan fasilitas yang disediakan, seperti ruang makan, asuransi, atau tunjangan, menunjukkan kualitas dukungan. Ya, mungkin itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2, mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih.